Annyeong K-Drama Lovers. Di video ini kita akan membahas episode 9 dari drama Korea terbaru yang sedang ramai diperbincangkan, yaitu Bon Appetit, Your Majesty. Drama ini diperankan oleh aktor Lee Chae-min sebagai Raja Ihon dan Lim Yuna sebagai Yeon Ji-young. Pastikan kalian sudah menonton episode sebelumnya ya, agar tidak ada cerita yang terlewat. Yuk, kita bahas keseruan di episode ini. 전현의 입에서 바른 말이 나올 때까지 조례를 틀어라. Sebelum lanjut menonton, jangan lupa subscribe channel ini. Episode ini dibuka dengan suasana istana yang menegangkan. Semua mata tertuju pada pengumuman hasil penilaian pertandingan kedua kompetisi memasak antara koki kerajaan Joseon dan koki kerajaan Ming. Keheningan pecah ketika Kaisar Yukun memberi nilai 1 pada koki kerajaan Joseon. Sedangkan Raja Ihon justru memberi nilai 8 untuk koki kerajaan Ming. Merasa penilaian Kaisar Yukun tidak jujur dan curang untuk memenangkan pertandingan, Raja Ihon kembali mengambil keputusan tegas dengan membatalkan hasil penilaian tersebut. Namun, Kaisar Yukun bersikeras mengklaim bahwa ia memiliki hak penuh untuk memberi nilai berapapun yang ia mau. Ketegangan pun semakin memuncak. Untuk meredakan konflik, Raja Ihon mengambil langkah tak terduga. Ia meminta para koki menilai hidangan mereka sendiri. Namun, Ji-young maupun koki Bailong dengan rendah hati menolak. Mereka merasa tidak pantas menilai hasil masakan sendiri, sebab seluruh hidangan disiapkan dengan keringat, kerja keras, dan ketulusan hati. Karena kedua hidangan dianggap sama-sama luar biasa, Raja Ihon akhirnya menetapkan pertandingan kedua ini berakhir seri. Ji-young dan koki Bailong saling memuji, menunjukkan bahwa keadilan dan kehormatan lebih penting daripada kemenangan. Usai pertandingan, Raja Ihon memanggil Ji-young untuk memastikan kesiapan menghadapi pertandingan terakhir. Ji-young melaporkan bahwa tutup panci presto yang merupakan alat penting bagi mereka belum juga tiba. Namun ketika melihat tangan Ji-young yang terluka, Raja Ihon berniat untuk mengakhiri kompetisi demi menjaga kesehatan Ji-young. Raja menyesali keputusannya mempertaruhkan masa depan bangsa pada kompetisi memasak. Ji-young meyakinkan Raja Ihon bahwa mereka akan menang di pertandingan ini. Raja Ihon pun berpesan agar Ji-young tidak terluka lagi, karena setiap luka Ji-young terasa berlipat ganda di hatinya. Pertandingan terakhir dimulai dengan tema hidangan sup ginseng. Masalah besar muncul, tutup panci presto masih belum tiba, sementara koki kerajaan Ming telah mulai memasak hidangan andalan mereka yang terkenal kelezatannya. Meski berada di situasi genting, Ji-young tetap percaya pada Jang Chun-seng yang akan membawakan tutup presto tersebut. Dan benar saja, akhirnya Jang Chun-seng datang dan membuat semua orang terkejut melihat cara masak menggunakan presto yang membuat masakan Ji-young matang dengan cepat dan sempurna. Hidangan mereka kembali memuaskan raja dan para pejabatnya. Kali ini penilaian ditentukan oleh para koki yang menilai hidangan satu sama lain. Namun Ji-young melihat salah satu koki kerajaan Ming tidak mencicipi hidangannya. Rupanya, koki Wen-li menderita anoreksia, di mana seorang koki bisa menilai makanan hanya dengan mencium aroma makanan tersebut. Ji-young berusaha menyajikan hidangan khusus untuk koki Wen-li agar dapat menilai hidangannya dengan adil. Ia membujuk koki Wen-li untuk mencicipinya. Momen haru pun terjadi. Ketika koki Wen-li akhirnya mau mencicipi makanan lagi, ia menangis haru. Karena untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia kembali merasakan kelezatan makanan. Wen-li mendebut Ji-young sebagai koki terbaik karena masakannya mampu membahagiakan orang lain. Hasil penilaian diumumkan. Koki kerajaan Ming memperoleh total nilai 27, sementara koki kerajaan Joseon unggul tipis dengan nilai 28. Kemenangan pun diraih oleh koki kerajaan Joseon. Ji-young dan koki lainnya sangat senang dan bangga karena mereka berhasil menang dalam pertandingan ini. Kaisar Yukun tiba-tiba mengajukan permintaan mengejutkan. Ia ingin menukar upeti mereka dengan Ji-young yang akan dijadikan persembahan kepada Raja Ming.
Karena tak terima dengan permintaan Kaisar Yukun, Raja Ihon tak bisa lagi menahan amarahnya dan memukul Kaisar Yukun. Suasana istana berubah menjadi tegang. Para prajurit bersiap untuk menyerang. Untungnya Ibu Suri Agung datang tepat waktu. Ibu Suri Agung sangat marah dengan kelancangan Kaisar Yukun yang mempermainkan kerajaan Joseon. Meski Kaisar Yukun mengancam akan menghukum Raja Ihon dan para pejabatnya karena telah memperlakukannya dengan tidak baik, Ibu Suri Agung justru membalikan keadaan dengan mengancam balik Kaisar Yukun dengan sebuah surat yang ia dapat dari Raja Ming. Rupanya, Permaisuri Raja Ming adalah saudara dari Ibu Suri Agung. Mengetahui hal tersebut, Kaisar Yukun dan pasukannya bersingkuh memohon ampun dan berjanji akan memenuhi seluruh upeti serta hak panen Joseon sesuai perjanjian. Raja Ihon pun meminta maaf kepada Ibu Suri Agung karena telah membuat kekacauan di istana. Ibu Suri menasehati Raja Ihon untuk tidak gegabah dalam mengambil keputusan yang melibatkan kerajaan Joseon. 자중하겠습니다. Sebagai bentuk apresiasi, Raja Ihon memberi sebuah hadiah seragam koki baru kepada Jiyong karena telah berhasil memenangkan kompetisi. Raja juga meminta Jiyong untuk menyiapkan hidangan spesial berupa makaron dan ayam panggang untuk Pangeran Jinmyang yang merupakan adik tirinya. Di balik rencana hangat itu, rupanya bahaya mengintai. Tak berhasil menggagalkan Jiyong dalam kompetisi, selir Kang Mokju merancang rencana licik. Ia memanfaatkan kelemahan Pangeran Jinmyang untuk menyingkirkan Jiyong dari istana. Ia meminta bantuan Pangeran Jaesan untuk mengganti obat Pangeran Jinmyang yang berpotensi menyeret Jiyong dan Raja Ihon ke dalam masalah besar. Pangeran Jinmyang sangat mengagumi Raja Ihon, dan sang raja pun menyayangi mereka meski mereka hanya saudara tiri. Pangeran Jinmyang sangat penasaran dengan masakan Jiyong yang akhir-akhir ini jadi perbincangan. Mereka sangat menikmati hidangan yang dibuat Jiyong dengan penuh kegembiraan. 대령 숙수 솜씨가 좋구나. Episode ini ditutup dengan Ibu Suri yang tiba-tiba datang menampar Jiyong. Ia sangat marah karena mencurigai Jiyong telah meracuni Pangeran Jinmyang hingga tak sadarkan diri. Kemudian Jiyong pun diseret untuk dihukum dan dipaksa mengakui perbuatannya. Apakah Jiyong akan diusir dari istana atau justru menerima hukuman mati atas tuduhan meracuni pangeran? Yuk kita bahas episode selanjutnya di channel K-Drama Entertainment. Bye-bye! 억울합니다. 이건 뭔가 잘못됐다고요. 전현의 입에서 바른 말이 나올 때까지 조례를 틀어라.